Adapun yang melatar belakangi terjadinya interferensi bahasa yakni sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. Hortman dan Stork dalam Al-Wasilah 1985.2131 menganggap bahwa interferensi sebagai kekeliruan disebabkan terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek bahasa ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua. Yang kedua, penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan pada percakapannya. Sebenarnya hal ini terjadi karena adanya kenyamanan yang dirasa oleh penutur saat menggunakan bahasa daerah. Selain faktor-faktor tersebut, menurut Weinreich 1970.264-65 ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi bahasa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kedwibahasaan peserta tutur. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pemakaian bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata dalam bahasa penerima. Yang keempat, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan akan sinonim. Yang keenam, prestise bahasa, sumber dan gaya bahasa. Yang ketujuh, terbawanya kebiasaan dalam bahasa tersebut. Jenis-jenis interferensi bahasa. A. Interferensi fonologis. Interferensi dalam fonologis terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Interferensi ini dibedakan ke dalam dua bagian, yakni interferensi fonologis penggunaan huruf dan interferensi fonologis pergantian huruf. Contohnya, selalu, selalu. Selanjutnya, adek, adik. B. Interferensi morfologis. Interferensi morfologis terjadi apabila dalam pembentukan katanya suatu bahasa menyerap afiks-afiks bahasa lain. Contoh, kepukul, terpukul. Yang kedua, menanyai, bertanya. C. Interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis terjadi apabila struktur bahasa lain digunakan dalam pembentukan kalimat bahasa yang digunakan. Contoh, mereka akan merit minggu depan. D. Interferensi semantik. Interferensi dalam semantik, menurut resipiennya, interferensi semantik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interferensi ekspansif dan interferensi aditif. Yang pertama, interferensi ekspansif, yaitu interferensi yang terjadi apabila bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Yang kedua, interferensi aditif, yaitu interferensi yang muncul apabila terjadi penyesuaian dan interferensi yang muncul apabila berdampingan dengan bentuk lama atau makna yang agak khusus. Selanjutnya saya akan membahas tentang integrasi. Integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dipakai dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat bilingual atau dwibahasa. Dengan demikian lahirlah masyarakat bahasa, yakni dwibahasawan dan bahkan multibahasawan. Penguasaan dua bahasa atau lebih oleh seorang penutur bahasa ternyata membawa dampak, yaitu terjadinya transfer unsur-unsur bahasa, baik transfer negatif maupun transfer positif. Bentuk-bentuk integrasi bahasa. Yang pertama, pada bidang kosakata. Misalnya dalam bahasa Indonesia muncul kata-kata seperti bendera, jendela, televisi, dan lain-lain yang merupakan integrasi dari bahasa asing, atau kata-kata seperti cewek, cowok, cacingan, dan sebagainya sebagai akibat peristiwa integrasi dari bahasa Indonesia. Yang kedua, pada bidang morfologi. Terjadinya peristiwa integrasi pada bidang morfologi dapat dilihat dengan bagaimana sering dipakainya kata-kata kabupaten, praduga, warawiri, dan lain-lain yang berasal dari bahasa daerah. Juga kata-kata diskualifikasi, klarifikasi, dispensi, interferensi, integrasi, dan sebagainya adalah integrasi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada bidang fonologi.
Pada bidang fonologi, dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal fonem F, X, dan S. Tetapi kini ketiga fonem itu telah menjadi fonem bahasa Indonesia. Yang keempat, pada bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis, dapat kita lihat dalam contoh sebagai berikut. Dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal struktur pamannya si Ivan sakit. Seharusnya paman si Ivan sakit. Dan buku itu sudah dibeli oleh saya, yang seharusnya buku itu sudah saya beli. Baiklah, sekian dari saya. Itulah pemaparan materi interferensi dan integrasi bahasa. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.